أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma Wassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam dan selawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara, kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran proses yang terjadi pada tanah, pada zat, pada makhluk.
proses apa saja yang terjadi pada zat, pada tanah, pada makhluk, seluas langit dan bumi, proses itu benar. Tidak ada yang salah dalam proses. Proses itu terjadi pada zat, terjadi pada tanah. Hubungan antara zat, hubungan antara benda, antara makhluk, hubungan itu menciptakan gejolak, reaksi, dan itu membentuk proses. Proses yang mendorong pertumbuhan. Atau proses yang memelihara, membangun. Atau proses yang bersifat merusak, menghancurkan. Itu dorongan itu datang dari hubungan antara zat, antara benda, makhluk seluas langit dan bumi. Dorongan datang dari sana. Atau Al-Quran mengatakan kami yang membangun, kami yang menghancurkan. Kami itu banyak, jumlahnya banyak. Yang banyak itu benda, zat, makhluk. Atau hubungan antara zat, antara benda, antara makhluk. Hubungan itu menciptakan proses, membentuk kekuatan alam yang berkuasa. Kekuatan itulah yang dipakai untuk memelihara, untuk membangun, untuk menghancurkan. Kekuatan itu yang dipakai. Itu yang datang dari kami. Jadi pertumbuhan manusia didorong oleh hubungan. Karena yang tumbuh itu kan fisik, tubuh. Tubuh manusia kan tanah, zat. Yang tumbuh itu tubuh, didorong pertumbuhannya. Tubuh atau zat, benar. Pertumbuhannya didorong dengan hubungan. Hubungan antara manusia dengan benda-benda, dengan perhiasan, dengan makhluk, dengan lingkungan, dengan apa saja. Hubungan itu mendorong terjadinya pertumbuhan. Itu kalau hubungannya benar itu. Tetapi kalau hubungan salah tentu bukan mendorong pertumbuhan, tapi merusak, memecah belah. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang didorong itu kan zat, fisik.
alat untuk mendorong itu hubungan manusia dengan benda lain, dengan makhluk lain. Ya, tentu benda nyata, ya, makhluk nyata, alam nyata. Ya, hubungan itu yang mendorong tubuh manusia. Ya, hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk. Hubungan itu tentu menciptakan panas, ya. Menciptakan pengaruh. Dari. Ya, pengaruh yang mendorong pertumbuhan fisik. Ya. Pengaruh yang mempengaruhi perubahan diri. Dari. Ya. Tubuh, tanah. Itu kan mempengaruhi. Ya, contohnya saja seperti perasaan. Kalau perasaan kita gembira, nah, badan kita subur. Nah, itu, ya, gembira itu kan memanaskan tubuh, menyuburkan tubuh. Nah, ada akibatnya, pengaruhnya ke badan. Ya, tapi kalau kita tidak gembira, bersedih mungkin, ya, itu mungkin menurunkan tubuh, menyusutkan tubuh, zat. Itu pengaruh, akibat. Ya, akibat dari hubungan manusia dengan benda-benda, dengan segala sesuatu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi itu yang mendorong. Ya, kami yang mendorong. Kami yang membangun, kami yang menghancurkan hubungan itu. Ya. Jadi manusia dibentuk oleh hubungannya dengan segala sesuatu. Manusia dihancurkan oleh hubungannya dengan segala sesuatu. Hubungan itu. Nah, itu deh. Jadi ini berhubungan dengan fisik. Ya, jasmani, udah. Ya, jasmani, fisik jasmani, fisik rohani. Ya, tetapi gerakan-gerakan tubuh manusia, gerakan-gerakan itu mengangkat, menegakkan, ya, rohaninya. Itu kalau gerakannya benar, ya. Gerakan yang teratur, gerakan yang benar itu mengangkat, menegakkan rohaninya, memperkokoh, ya, fisik rohaninya. Roh, benar. Ya. Nah, itu. Ya. Tapi kalau perbuatan jasmaninya tidak teratur, kehidupan jasadnya itu tidak teratur, tidak benar, nah, tentu tidak mampu mengangkat rohani, menegakkan itu. Tidak mampu. Lemah. Nah, itu deh. Seperti orang-orang barat. Orang-orang barat yang agamanya bukan Islam. Nah, ya, perbuatannya itu, hidupnya itu tidak teratur, bebas. Ya, itu tidak mengangkat rohaninya. Gerakan-gerakan yang tidak teratur itu tidak mengangkat, tidak menegakkan rohaninya. Dari. Nah, itu, ya. Nah, jadi apabila jasadnya mati, maka dia mendapatkan rohani yang lemah. Rohani yang tidak mampu
mendorong ya, pertumbuhan dirinya, rohani yang tidak mampu mendorong dirinya ya, diperjalankan ke surga yang tidak mampu. Atau ya, dorongan itu kan datang dari tubuh. Kalau tubuh kita lemah itu tentu dorongannya tidak kuat. Ya, kalau hidup kita tidak teratur, tentu dorongannya lemah. Nah, tapi kalau hidup kita teratur, ya, dorongannya kuat, mendorong pertumbuhan, mendorong perjalanan kita ke surga. Nah, itu kuat dorongannya. Keteraturan itu yang mendorong. Ya, keteraturan dalam hidup. Ya, gerakan yang teratur itu yang memberikan dorongan. Tetapi kalau hidup tidak teratur, gerakan kita tidak teratur, nah itu tidak mendorong deh. Lemah. Nah, seperti orang-orang yang dizalimi itu tubuhnya kan lemah. Orang-orang yang dizalimi, tubuhnya, jiwa raganya lemah, tidak berdaya. Ya, itu tidak mampu mendorong pertumbuhannya. Kondisi tubuhnya yang lemah itu, yang tidak berdaya, tidak mampu mendorong pertumbuhan jiwa raganya. Sehingga Al-Quran memberikan peringatan. Wahai orang-orang yang dizalimi, keluar engkau dari daerah engkau, hijrah. Nah, sampai di luar perbaiki diri, bentuk diri, seperti itu. Tapi kalau engkau tidak mau keluar, tidak mau hijrah, ini sisaan gua, azabku. Nah, itu. Ya. Karena orang-orang yang lemah itu, orang-orang yang tidak berdaya itu, hidupnya tersisa. Nah, orang-orang yang lemah itu kan, contohnya saja, ya, kalau dia bernapas itu sesak nafas. Nah, itu kan membebani. Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah. Ya, kelemahannya itu membebani dirinya, kekurangannya itu memberatkan kepada hidupnya, memberikan siksaan kepada dirinya. Itu siksaan itu tidak sumber siksaan. Dari mana datangnya siksaan? Siksaan itu datang dari kekurangan jiwa raga kita. Banyak yang kurang di badan kita, nah itu menyiksa, membebani diri, merusak diri, ya, atau menyusahkan diri kita karena banyak yang kurang. Siksaan datang dari sana. Nah, itu dia. Tapi kalau orang-orang yang jiwa raganya kuat, kokoh, ya, bersih, lurus, itu memberikan kekuatan, ya, mendorong kehidupannya, mendorong pertumbuhannya, ya, itu tidak menyiksanya, itu tidak membebaninya, ya. Nah, orang-orang yang jiwa raganya kuat, kokoh, sehat, itu tidak memberikan beban kepada dirinya, tidak menyusahkan hidupnya, tidak memberatkan hidupnya. Nah, hidupnya senang, gembira, tidak ada siksaan. Nah, jadi siksaan itu kalau badan kita, jiwa raga kita banyak yang kurang.
kurang tenaga, kurang kuat, badan kurang lengkap, misalkan, tubuh tidak bersih, banyak kotornya, tubuh lemah, tidak mampu, itu membebani, itu memberatkan kepada diri sendiri, itu menyiksa, itu sumber siksaan itu. Jadi orang-orang yang lebih dari separuh jiwa raganya rusak, kotor, lemah, itulah yang menyiksa dirinya. Itu mengazab dirinya. Kenapa? Orang-orang yang jiwa raganya bagus, bersih, kuat, kokoh, teratur, lebih dari separuh, itu mendorongnya ke surga. Tidak menyusahkan hidupnya, langkahnya, gerak-geriknya, enggak. Itu mendorongnya ke surga. Jadi orang-orang yang kebajikannya lebih dari separuh itu masuk surga. Orang-orang yang kebatilannya, kejahatannya, kesalahannya lebih banyak, lebih dari separuh dirinya, neraka. Jadi, nampak? Itu hukum-hukumnya seperti itu. Seperti kita masuk surga. Kita masuk surga. Yang masuk surga itu tubuh yang mana? Yang masuk surga itu tubuh ketiga, lapisan ketiga. Tubuh pertama jasad. Itu mati itu. Masuk kubur. Kemudian digantikan oleh tubuh kedua, roh. Roh itu zatnya masih kasar itu. Belum sempurna, belum bagus. Tuh. Kalau roh kita itu mati, lenyap, digantikan oleh tubuh lapisan ketiga. Tubuh lapisan ketiga itu yang jatuh ke surga, masuk ke surga. Untuk sampai ke sana bagaimana caranya? Al-Quran mengatakan pelihara diri. Kita pelihara jasad kita ini, sehingga di dalam jasad terbentuk roh, tubuh lapisan kedua yang bagus. Roh itu bagus, jiwa raganya kokoh, kuat. Apabila tubuh lapisan kedua itu bagus, jiwa raganya bersih, lurus, itu memberikan kemampuan untuk mendorong terbentuknya tubuh lapisan ketiga. Itu dengan itu kita masuk surga. Jadi kuncinya itu terletak pada roh, tubuh lapisan kedua. Itu kuncinya. Apabila jasad kita kehidupannya kotor, maka akan terciptalah roh, tubuh lapisan kedua yang rusak, yang tidak terbentuk, yang tidak sempurna. Apabila roh itu
tidak sempurna, ya. Nah, ini jiwa raganya kotor. Nah, ya, maka kemampuannya untuk menciptakan, membentuk tubuh lapisan ketiga itu tidak ada. Tidak mampu menciptakan tubuh lapisan ketiga. Padahal untuk masuk surga dibutuhkan tubuh lapisan ketiga. Nah, tuh. Nah, jadi orang-orang yang kesalahannya, kekotoran jiwa raganya lebih dari separuh, dari tubuhnya itu tidak lahir, tidak keluar, tidak terbentuk tubuh lapisan ketiga. Maka jalan ke surga baginya tertutup. Nah, nggak masuk surga dia, neraka. Nah, di situ persoalannya. Ya, itu persoalan hukum alam. Ya, jadi perjalanan kita ke surga itu perjalanan tubuh. Ya, dari jasad kasar, ya, berpindah ke tubuh halus, roh. Ya, dari roh berpindah lagi ke tubuh lapisan ketiga, terakhir. Nah, baru masuk surga. Nah, itu tubuh lapisan ketiga itu tubuh yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ya, tubuh paling bagus itu, zatnya bagus itu, halus, padat, berisi. Ya, itu. Kalau Al-Quran mengatakan di surga itu, engkau akan mendapatkan bidadari yang mentok-mentok. Itu zatnya itu bagus. Laki-laki perempuan. Tubuh lapisan ketiga itu zatnya itu. Tubuhnya itu zatnya itu padat, halus, kokoh. Nah, laki-laki perempuan sama itu. Nah, itu tuh. Benar. Nah, kenapa? Itu proses perjalanan manusia ke surga. Harus sampai kepada tubuh lapisan ketiga. Kalau tidak sampai, jatuhnya ke neraka. Itu. Ya. Itu dia. Jadi yang menjadi kunci itu roh tadi. Bukan jasad. Ya, bukan jasad kasar ya, tapi roh. Itu yang menjadi yang pokok ya, yang harus diperhatikan. Ya, roh itu menentukan manusia. Apakah manusia masuk surga atau masuk neraka? Itu roh itu, tubuh halus itu yang menentukan. Kalau roh itu bagus jiwa raganya, ya, maka dia bisa, ya, dia mampu membentuk tubuh lapisan ketiga masuk surga. Tapi kalau roh itu kotor, rusak, hancur, jiwa raganya, ya, tidak bagus, maka kemampuan untuk membentuk tubuh lapisan ketiga tidak ada. Artinya dia masuk neraka. Itu hukum alam. Nah, ibadah itu, salat itu adalah gerakan. Gerakan-gerakan yang mampu mengangkat rohani. Menegakkan rohani menjadi kuat, menjadi kokoh. Nah, itu deh. Itu. Bukan salat saja. Seluruh ibadah. Ya, kita membutuhkan ibadah yang banyak untuk memperkokoh roh itu. Salat, puasa, haji, ya, membayar zakat, menyembelih binatang kurban, ya, macam-macam ibadah. Ya, kita membutuhkan ibadah untuk mengangkat rohani itu, roh, menegakkan, memperkokohnya. Ya, sehingga dia mampu membentuk tubuh lapisan ketiga. Nah, ya, dengan itu kita masuk surga.
Itu sebenarnya. Ya. Itu deh. Sebenarnya untuk masuk surga itu mudah. Ya. Apabila diikuti jalannya. Ya, diikuti jalannya, diikuti amalannya. Untuk masuk surga mudah. Nah, itu. Ya, tetapi kalau kita beribadah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, nah, tentu tidak terdorong ke surga. Ya, nah, tidak terdorong ke surga. Nah, sehingga Al-Quran memberikan peringatan. Nah, itu. Ya. Wahai orang-orang beriman, nah, kapan engkau semua benarnya beriman kepadaku? Itu ya, perintah yang sebenar-benarnya diberikan kepada manusia. Ya. Nah, perintah itu belum dijalankan oleh manusia. Itu perintah yang sebenar-benarnya perintah. Ya. Yaitu diperintahkan beribadah dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Ya, ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ukuran yang sudah ditetapkan, itu perintah yang sebenar-benarnya. Tapi kalau ukuran ditambah-tambah dikurang-kurangi, itu bukan perintah yang sebenarnya. Ya, kita tambah-tambah ibadah kita kurang-kurangi. Itu bukan perintah yang sebenarnya. Perintah yang sebenarnya ukurannya sudah ditetapkan. Nah, itu yang belum dijalankan oleh manusia. Ukuran sebenarnya, ukuran yang sudah ditetapkan. Ukuran itulah yang dipakai untuk membentuk jiwa raga manusia. Untuk mengangkat diri manusia, untuk mendorong manusia ke surga. Ukuran yang sudah ditetapkan itu yang dipakai. Sedangkan ukuran yang ditambah-tambah, dikurang-kurangi, itu tidak mampu mendorong manusia ke surga. Itu masalahnya di situ. Nah, sama seperti kita makan satu piring, itu memberikan kemampuan, kekuatan pada diri kita. Tapi kalau kita makan sesuap nasi, tidak memberikan kekuatan, kemampuan. Nah, itu. Kalau kita makan 3 piring, 4 piring, bukan kekuatan yang meningkat, perut yang sakit. Itu. Ibadah seperti itu. Nah, ibadah kalau ditambah-tambah, kalau dikurang-kurang, itu akibatnya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi manusia belum menjalankan perintah yang sebenar-benarnya perintah. Ya. Manusia belum menjalankan ukuran ibadah yang sudah ditetapkan. Kebanyakan manusia, ukuran ibadahnya ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Itu sebabnya iman manusia dipertanyakan. Manusia beriman kemana? Nah, itu. Manusia beriman kepada ukuran yang ditambah-tambah, yang dikurang-kurangi. Tetapi tidak mempercayai ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, itu iman dipertanyakan. Nah, itu deh. Ya. Seharusnya manusia beriman, percaya kepada ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau ukuran ditambah-tambah, dikurang-kurangi, berarti kan tidak percaya itu dengan apa yang sudah ditetapkan.
Nah, itu dipertanyakan iman manusia itu. Ya. Nah, itu. Wahai orang-orang beriman, kapan engkau sebenar-benarnya beriman kepadaku? Nah, Al-Quran mengatakan di hari akhirat manusia belum beriman kepada ayat Allah. Padahal kita mengaku sudah beriman itu. Ya. Tetapi Al-Quran mengatakan manusia belum beriman. Nah, itu tentu dikaji ulang, diperiksa lah. Ya, kan nampak. Nah, jadi perjalanan manusia ke surga itu perjalanan tubuh, perjalanan fisik. Ya, tubuh kasar, jasad, tubuh halus, roh. Ya, itu perjalanan fisik itu. Nah, itu tubuh manusia itu tanah. Ya. Sama dengan cetakan. Tanah dimasukkan ke dalam cetakan, tanah itu terangkat, terbentuk dah. Tapi kalau cetakan itu dibuka, nah, cetakannya dibuka, tentu tanah itu jatuh dah. Tidak terangkat, tidak terbentuk. Nah, itu. Ya, tubuh manusia seperti itu. Tubuh manusia diangkat dengan ukuran yang tepat. Ya, gerakan-gerakan yang tepat, ibadah yang tepat ukurannya. Nah, kalau ukurannya dibuka bagaimana? Tubuh manusia yang tegak jatuh sudah. Nah, itu. Tubuh manusia ditegakkan dengan ukuran-ukuran ibadah yang tepat. Kalau ukuran ibadahnya ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, nah, itu badan manusia jatuh, itu jiwa raganya, tidak tegak. Nah, itu. Karena tubuh manusia tanah. Tanah itu. Dari. Ya. Nah, sama seperti tanah liat. Ya. Tanah liat itu kan lunak ada. Benar. Ya, tanah liat lunak. Kalau kita masukkan ke dalam cetakan, tanah liat itu menjadi batu bata ya. Berbentuk ya. Menjadi batu bata, berbentuk. Tetapi kalau cetakannya kita buka, dia jatuh kembali. Tak berbentuk lagi. Dalam keadaan lunak itu ya. Dari. Tanah liat itu kan lunak lah. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam cetakan, jadi batu bata ada. Nah. Dalam keadaan lunak itu, cetakannya dibuka. Tuh. Jatuh dia kembali. Seperti itu. Ya. Tak berbentuk dia lagi. Rusak jadinya. Ya. Kan nampak. Ya. Tubuh manusia seperti itu. Tubuh manusia diangkat dengan ukuran yang tetap. Ya, ukuran ibadah yang sudah ditetapkan. Ya, contohnya seperti suhu panas. Ya, suhu panas yang rendah itu mengangkat, menghidupkan diri manusia.
itu suhu panas yang rendah. Tapi kalau suhu panasnya tinggi, bagaimana? Itu menjatuhkan tubuh manusia, melemahkan, meruntuhkan, menjatuhkan. Itu kalau ditambah suhunya. Kalau suhu panasnya rendah, tubuh kita tegak. Nah, tetapi kalau suhu panasnya ditambah, ditingkatkan, tubuh kita melemah, jatuh. Nah, itu tidak boleh menambah ukuran itu. Kalau kita melakukan perbuatan itu menegakkan tubuh, memanaskan tubuh, mengangkat tubuh atau gerakan itu, perbuatan itu mengangkat tubuh. Tetapi kalau gerakannya berlebihan, itu bukan mengangkat, itu menjatuhkan, menguras tenaga, menjatuhkan tubuh. Bagaimana manusia beriman? Manusia beriman kepada ukuran yang dia tambah-tambah. Nah, manusia percaya kepada ukuran yang dia tambah-tambah. Nah, itu, dia sholat, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Ya. Benar ya? Percaya dia dengan penambahan itu. Ya. Semakin banyak tambahannya, pahalanya makin besar, surga makin besar, percaya itu. Seperti sedekah ditambah-tambah itu. Tambah lagi, sampai terkuras harta itu. Percaya dia dengan menambah ibadah itu banyak-banyak. Ya, dengan itu dia dapat pahala, dapat surga. Itu penambahan itu. Padahal menambah itu menjatuhkan diri. Nah, ya, seperti sedekah. Wahai manusia, saling tolong menolong. Saling membantu. Tetapi jangan melewati batas. Jangan berlebihan. Apabila engkau berlebihan, engkau menyesal. Menjadi orang tercela. Kenapa menyesal? Tentu ada sebabnya. Uang sedikit disedekahkan pula kepada orang. Untuk kita tidak ada lagi. Untuk beli obat, tidak ada lagi. Untuk beli makanan memperkuat tubuh kita, tidak ada lagi. Di situ menyesal, tercela. Kenapa menjadi orang tercela? Karena jiwa raga kita tidak bisa dibentuk. Alatnya tidak ada, alat pembentuknya. Untuk membentuk jiwa raga dibutuhkan alat. Makanan. Untuk meningkatkan kekuatan tenaga, dibutuhkan makanan. Dibutuhkan air. Dibutuhkan segala sesuatunya untuk membentuk diri kita. Itu butuh uang itu. Dari mana kita dapat makanan, pakaian, perhiasan, obat-obatan, buah-buahan, dari mana? Tentu dengan uang itu, membeli. Uang tidak ada bagaimana? Tentu jiwa raga kita tidak terbentuk. Rusak jadinya. Itulah tercela. Kecuali kita orang kaya yang punya banyak uang, terserahlah. Itu hitung-hitungnya seperti itu. Kerugian yang dapat. Kenapa? Jadi yang diimani manusia selama ini apa? Yang dijadikan Tuhan oleh manusia apa?
manusia bertuhankan kepada keinginannya. Atau ingin masuk surga, ibadah ditambah-tambah, semuanya ditambah-tambah, banyak yang ditambah, atau berlebih-lebihan. Itu yang dia percayai, yang dia imani, yang dia jadikan pegangan, yang dia jadikan Tuhan. Itu tidak tahu apa akibatnya. Tidak tahu apa akibatnya. Di situ kenanya. Dari harta habis, tenaga habis, umur habis. Ibadah yang kita kerjakan bukan membentuk diri kita, tapi menjatuhkan jiwa raga kita. Ada. Yang neraka. Menyelesaikan urusan itu di hari akhirat itu. Hari akhirat waktu untuk menyelesaikan urusan. Sementara untuk menyelesaikan urusan itu dibutuhkan alat. Panas, dingin, makan, minum, macam-macam ini dibutuhkan benda-benda. Itu dibutuhkan untuk menyelesaikan urusan jiwa raga kita di hari akhirat. Apalagi kita menyelesaikan urusan di alam roh. Tentu lebih berat lagi itu. Karena pertumbuhannya lamban. Manusia dituntut untuk beribadah sebelum mati. Manfaatkan hidupmu sebelum mati. Karena kemampuan hukum alam dalam membentuk jiwa raga manusia di alam nyata itu lebih kuat, lebih cepat. Perubahan manusia di alam nyata lebih cepat. Sehingga manusia dituntut untuk memanfaatkan hidupnya sebelum mati. Kalau dia sudah mati, masuk alam roh, perubahannya di situ lama. Tentu rugi. Perubahannya lama. Hari keputusan waktunya sudah dekat. Tentu rugi. Kemampuan kita untuk memperbaiki diri. Entah ada kemampuan itu, entah enggak. Untuk memperbaiki diri diperlukan pula ilmu, diperlukan tata letak, diperlukan perhitungan yang tepat. Itu kan tambah sulit. Itu dari. Jadi itu kerugian jadinya. Kita mati dalam keadaan tidak sempurna. Urusan tidak selesai. Sampai dalam roh, tentu tambah berat jadinya. Kecuali orang-orang yang jiwa raganya sudah terbentuk. Itu sudah aman itu. Kalau jiwa raganya sudah terbentuk, lebih dari separuh kotornya sedikit, bersihnya banyak, seperti itu. Yang bagusnya lebih banyak daripada yang kotornya. Itu itu sudah aman itu. Tinggal membuang yang sedikit itu, yang kotor yang sedikit itu. Itu deh. Jadi orang-orang yang jiwa raganya bagus, lebih dari separuh, itu kemampuan untuk meluruskan diri itu kuat. Kuat itu.
apabila tubuh kita, jiwa raga kita, ya, itu sehat, bersih, lurus, lebih dari separuh. Nah, itu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki diri, untuk menyelesaikan urusan diri di hari akhirat. Urusannya selesai itu. Nah, itu deh. Tapi orang-orang yang jiwa raganya kotor, lemah, tidak berdaya, ya, orang-orang yang hidupnya tidak teratur, ya, lebih banyak kekotoran jiwa raganya daripada kebajikannya, maka kemampuan untuk menyelesaikan urusan di hari akhirat itu tidak ada, lemah. Neraka itu kenalan itu, benar. Ya. Yang membuat manusia mampu itu kan badannya sehat, itu membuat manusia mampu. Kemampuannya ada, kan itu. Mampu menyelesaikan urusan diri di hari akhirat. Tapi kalau badannya kotor, lemah, rusak pula lagi, sakit pula lagi. Itu kemampuannya itu hilang untuk menyelesaikan urusan di hari akhirat. Neraka itu. Jadi itu perhitungannya. Perhitungannya seperti itu. Akan nampak. Itu. Ya. Yang penting jiwa raga kita itu jangan sampai rusak. Jangan sampai lemah, begitulah. Maka kemampuan kita untuk menyelesaikan urusan di hari akhirat itu ada. Ada itu. Akan nampak. Jadi kesalahan manusia dalam beramal ibadah itu mengurangi kemampuannya, mengurangi kekuatannya dalam menyelesaikan urusan di hari akhirat. Di situ, saudara, kesalahan manusia, ukuran yang salah dalam beribadah itu tidak menegakkan, tidak mengangkat. Ya. Tentu kemampuan kita dalam menyelesaikan urusan di hari akhirat itu lemah. Sehingga terancam neraka. Jadi itu perhitungannya. Hitung-hitungannya seperti itu. Jadi ini sebenarnya proses alam ini. Karena tubuh manusia tanah. Langit dan bumi ini tanah, ini zat. Surga itu alam. Alam nyata ini yang akan menjadi surga. Kita nampak itu. Darah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati. Perjalanan manusia itu adalah perjalanan fisik tubuh. Sehingga hubungan manusia dengan langit dan bumi itu dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan jiwa raga manusia, pembentukan diri manusia. Hubungan
manusia dengan bumi, hubungan itulah yang bekerja, ya, meluruskan diri manusia, mengangkat, mengolah jiwa raga manusia, menyeimbangkan diri manusia, hubungan itu. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan bumi adalah jalan bagi manusia. Ya, bumi ini alam nyata. Ya, tubuh manusia nyata. Ya, jasad nyata. Nah, ya. Jadi hubungan manusia dengan bumi, segala sesuatu yang ada di bumi, di alam nyata, ya, hubungan itulah yang bekerja mengolah jiwa raga manusia, membentuk diri manusia sampai sempurna. Itu hubungan itu. Ya, sementara ibadah, ya, itu alat. Ya, alat untuk menegakkan diri manusia. Ya, alat untuk meluruskan, mengangkat, memperkokoh. Ya, tetapi itu tidak penuh. Ya, katakanlah 80% ibadah itu mampu menegakkan manusia, memperkokoh jiwa raga manusia, tetapi tidak sampai 100%. Nah, itu sisanya diselesaikan oleh proses alam, hubungan manusia dengan bumi, dengan segala sesuatu yang ada di bumi. Hubungan itulah yang menyempurnakan manusia sampai 100% penuh. Nah, jadi bukan ibadah saja. Kalau ibadah saja yang kita harapkan untuk menyempurnakan jiwa raga kita, itu tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Sehingga Al-Quran mengatakan kembali kepada fitrah alam. Nah, ibadah itu harus berdasarkan fitrah alam. Pembentukan jiwa raga itu memakai fitrah alam, proses alam, hukum alam. Nah, itu. Ibadah mampu membentuk manusia itu paling 80%. Ya, tidak sampai 100% penuh. Nah, itu sebabnya manusia dikembalikan kepada fitrah alam, hukum alam. Hubungan manusia dengan alam, ya, beribadah berdasarkan alam. Nah, dengan itulah, ya, manusia disempurnakan 100% penuh. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kita beribadah bukan menduga-duga. Ya, waktunya diduga-duga, jumlahnya, ukurannya, tempatnya, itu tidak bisa menduga-duga. Harus berdasarkan proses alam, hukum alam. Nah, itu. Ya, kenapa? Proses alam itu tentu dilihat tentu daerahnya. Contohnya saja kalau daerahnya dingin, prosesnya itu bekerja untuk membekukan. Kalau daerahnya panas, proses yang terjadi di daerah panas itu bekerja untuk melebur. Nah, itu. Nah, tentu kita harus melihat ke sana. Ya, proses alam. Ya, jadi beribadah menurut proses alam, memakai proses alam. Nah, tentu dikaji.
Contohnya Arab. Arab itu berada di daerah benua. Benua itu luas. Nah, hukum alamnya itu menyebar ya, ke seluruh wilayah benua. Benua itu kan luas itu. Proses hukum alamnya menyebar itu. Nah, lemah. Tidak mengangkat manusia. Nah, itu kalau dilihat ya, berdasarkan proses alam. Berbeda dengan pulau. Pulau itu seperti Pulau Sumatera, pulau itu ukurannya kecil dibandingkan dengan benua. Ya, proses hukum alamnya itu bukan menyebar, tetapi naik ke atas, terangkat. Nah, itu tinggi. Proses alamnya tinggi, mengangkat manusianya, menegakkan diri manusia. Itu yang dimanfaatkan. Ya. Nah, sedangkan Makkah itu proses alamnya rendah karena berada di benua. Itu tidak mengangkat manusia, tidak meninggikan. Atau kalau Pulau Sumatera ukurannya kecil karena pulau ya, bukan benua. Itu proses alamnya tinggi, naik itu. Menegakkan manusianya, mengangkat. Tapi, kalau kita menghadap ke Pulau Sumatera, berkiblat ke Pulau Sumatera, itu jiwa raga kita terangkat, naik. Proses alam itu yang mengangkat. Nah, itu yang meninggikan. Tetapi kalau kita menghadap ke Arab, proses alamnya menyebar. Itu turun, jatuh itu. Tidak mengangkat manusianya. Kalau manusia berkiblat ke sana. Hukum-hukumnya seperti itu. Kenapa? Ya. Nah, jadi manusia kembali kepada fitrah alam. Manusia kembali kepada proses alam. Beribadah menurut hukum alam, proses alam. Nah, itu. Apabila kita beribadah menurut hukum alam, ya, maka kita beribadah mengikuti waktu-waktu tahun Masehi. Ke sana perginya. Tahun Masehi itu berhubungan dengan matahari. Ya, matahari menguasai tubuh manusia. Nah, ya, lebih menguasai. Nah, pertumbuhan jiwa raga manusia itu sangat erat hubungannya dengan matahari. Bukan bulan. Nah, sehingga kalau kita sholat itu berdasarkan matahari. Matahari terbit fajar, matahari tenggelam, itu berdasarkan matahari. Karena pengaruh matahari kuat kepada diri manusia dibandingkan bulan. Jika terjadi kesalahan pada diri manusia, maka manusia harus meluruskan dirinya dengan mempergunakan matahari atau tahun Masehi. Nah, hukumnya seperti itu. Jadi ibadah yang sebenar-benarnya ibadah itu menurut waktu-waktu tahun Masehi, bukan Hijriah. Jadi itu kalau dikembalikan kepada fitrah alam. Ya. Nah, empat. Kalau dikembalikan kepada hukum alam seperti itu. Nah, urusan manusia diselesaikan dengan hukum alam karena tubuh manusia tanah. Zat. Ya. Nah, keempat. Ya, itu hitung-hitungannya. Dari
hitung-hitungannya seperti itu. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, jadi apabila kita menyelesaikan urusan dengan mempergunakan hukum alam, proses alam, ya, tentu ibadah manusia berubah. Ya, waktu-waktunya berubah menurut tahun Masehi. Nah, itu. Kalau waktunya berubah menurut tahun Masehi, tentu ya hari-hari ibadah itu ya berganti menurut tahun Masehi. Nah, itu. Dan tentu saja manusia ya melepaskan yang selama ini dia pegang. Ya, waktu-waktu ibadah yang selama ini diikuti tentu terpaksa dilepaskan. Ya, tentu seperti itu jadinya. Ya. Tentu tahun Hijriah berbeda dengan tahun Masehi. Nah, itu. Ya. Itu berbeda. Ya. Jadi kalau kita menyelesaikan urusan di hari Kirat dengan mempergunakan tahun Masehi, ya, nah, tentu kita melepaskan tahun Hijriah itu pada akhirnya. Nah, itu. Jadi Al-Quran mengatakan kembali kepada fitrah alam. Ya, kembali kepada hukum alam, proses alam. Nah, itu. Ya, seluruh ibadah berdasarkan hukum alam. Ya, untuk membentuk, menyempurnakan jiwa raga manusia. Ya, tidak ada jalan lain. Itu jalan terakhir. Nah, itu deh. Jadi selama ini ya ibadah kita itu ukurannya itu banyak ditambah ya, banyak dikurang-kurang. Dari ya, dan itu salah. Ya. Nah, jadi manusia beriman kepada ukuran yang dia tambah-tambah. Manusia percaya kepada ukuran ibadah yang ditambah-tambah ya, atau dikurang-kurang. Ya. Padahal ukuran ibadah yang sebenarnya itu sudah ditetapkan itu. Nah, dari iman yang sebenarnya itu beribadah berdasarkan ukuran yang sudah ditetapkan. Itu iman yang sebenarnya. Sehingga di hari akhirat dikatakan ya, manusia belum beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, itu deh. Kenapa itu? Ya. Nah, jadi urusan ini harus diselesaikan oleh manusia. Ya, harus diselesaikan. Ya, karena jiwa raga manusia belum sempurna, belum terbentuk dengan sempurna. Karena manusia menambah-nambah ukuran ibadah atau mengurang-urangi. Nah, itu deh. Ya. Nah, kenapa?
Nah, jadi berbeda. Ya, kalau saya turun tentu terjadi perubahan. Ya, perubahan di dalam menjalankan syariat Islam. Itu terjadi perubahan. Nah, itu. Ya, tentu semuanya itu ada dasar hukumnya. Ada perhitungannya. Ya, kan empat. Ya. Nah, tentu pada akhirnya manusia harus meninggalkan, melepaskan Rasulullah. Itu pada akhirnya. Ya. Memang ajaran Rasulullah itu yang kita perbaharui, yang kita perbaiki. Nah, ajaran Rasulullah itu yang kita perbaiki, yang kita perbaharui, yang kita luruskan. Nah, tentu terjadi perubahan. Ya, dari. Nah, jadi selama ini manusia beribadah tanpa ukuran yang tepat, tidak menurut ukuran yang sebenarnya, sehingga manusia masih terancam neraka. Nah, urusan itulah yang diselesaikan di hari akhirat. Nah, itu deh. Ya, perlu kita ketahui bahwa jalan yang sebenar-benarnya jalan itu ada di hari akhirat. Ya, sementara Muhammad Rasulullah ya itu sebelum datangnya hari akhirat. Nah, ajaran Islam dibangun oleh Muhammad Rasulullah sebelum kedatangan hari akhirat. Sementara jalan sebenar-benarnya jalan itu ada di hari akhirat. Itu artinya ajaran yang dibangun oleh Rasulullah itu belum yang sebenar-benarnya. Itu. Ya, bukan jalan yang sebenar-benarnya. Itu deh. Jalan yang sebenar-benarnya itu ada di hari akhirat. Kan nampak. Itu perhitungannya. Itu hitung-hitungnya seperti itu. Ya, hari akhirat adalah hari perhitungan. Dengan perhitungan itu manusia melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Mana ibadah yang bermanfaat, mana yang tidak. Di hari akhirat itu terang benderang semuanya itu. Sehingga jalan sebenar-benarnya jalan itu ditemukan di hari akhirat. Itu deh. Ajaran sebenar-benarnya ajaran Islam itu ditemukan di hari akhirat. Ada di hari akhirat. Bagaimana dengan ajaran Rasulullah? Ajaran Rasulullah dibangun sebelum datangnya hari akhirat. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ajaran Rasulullah tidak dipakai di hari akhirat. Karena bukan ajaran yang sebenar-benarnya. Nah, kan nampak dah. Ya. Ya, hari akhirat itu adalah akhir zaman. Dari zaman akhir itu hari akhirat. Ya, hari akhirat itu kan hari terakhir di mana langit dan bumi diselesaikan penciptaannya, pembentukannya. Nah, itu disebut hari akhir. Sama kita seperti membangun rumah, hari terakhir kita membangun rumah
bangunan rumah yang kita bangun selesai. Hari terakhir menjelang bangunan itu selesai dibangun, rumah selesai dibangun, ya, 1 hari menjelang rumah itu selesai dibangun, ya, tentu kita harus berbenah, harus mendudukkan perkaranya, ya, tentu kita harus meletakkan kursinya, mejanya, tentu kita harus menentukan siapa penghuninya, ya, kamar depan siapa penghuninya, kamar belakang siapa. Itu 1 hari menjelang rumah selesai dibangun. Itu yang namanya hari akhir, 1 hari. 1 hari menjelang langit dan bumi selesai disempurnakan, maka ditetapkan, ditentukan siapa penghuni bumi, pewaris bumi, ditentukan itu. 1 hari itu lamanya 1000 tahun. Itu deh. Ya. Itu akhir zaman. Ya, sehingga kita mengatakan peristiwa akhirat itu peristiwa alam. Ya, peristiwa akhirat itu dimasuki tanpa pemberitahuan. Atau tidak sadar. Tahu-tahunya manusia sudah berada dalam kehidupan akhirat. Manusia tidak sadar. Dan tidak ada yang memberitahukan. Karena peristiwa akhirat peristiwa alam. Ya, orang mengatakan peristiwa akhirat terjadi setelah langit dan bumi hancur. Tetapi berdasarkan hukum langit dan bumi tidak akan pernah hancur. Tidak ada dasar hukumnya. Ya, terjadinya kehancuran langit dan bumi tidak ada dasar hukumnya. Nah, tentu peristiwa akhirat dimasuki, ya, itu tanpa pemberitahuan, tidak disadari oleh manusia. Tahu-tahunya manusia sudah berada dalam kehidupan akhirat. Sehingga Al-Quran mengatakan boleh jadi engkau sudah berada dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Ya. Jadi di hari akhirat manusia menyelesaikan urusan. Urusan diselesaikan dengan ilmu. Ya. Dengan perhitungan yang tepat. Dengan amalan-amalan yang tepat. Jadi jalan sebenar-benarnya jalan ada di hari akhirat. Sementara Rasulullah, ajaran Rasulullah dibangun sebelum datangnya hari akhirat. Itu artinya ajaran Rasulullah itu berakhir di hari akhirat, di zaman akhir. Itu ajaran Rasulullah itu sudah tidak terpakai lagi. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, ya, cahaya bulan hilang. Cahaya bulan itu cahaya Rasulullah, pelajaran Rasulullah. Itu hilang di hari akhirat. Kemudian dikatakan, ya, apabila malam berlalu terbit matahari, ya, terang benderang. Nah, itu bukan Rasulullah itu. Nah, kenapa? Ya. Jadi urusan diselesaikan itu mempergunakan ilmu baru, ajaran baru. Sementara ajaran baru itu, ya, itu perhitungan saya itu. Dibangun dengan perhitungan saya. Nah, dengan itu manusia dibawa ke surga. Urusan manusia diselesaikan. Dengan ajaran baru itu, syariat baru. Perhitungan baru. Ya. Nah, kenapa?
Jadi kalau saya turun, tentu kaji ini yang akan disampaikan. Ya, apakah manusia sudah siap? Kan seperti itu. Itu yang menyusahkan itu ya. Benar. Kaji ini berbeda dengan Rasulullah, tidak sama. Ya. Ya, sementara manusia banyak yang fanatik kepada Rasul. Nah, kaji ini berbeda. Bagaimana penerimaan manusia atau umat Islam. Apalagi kaji ini dikeluarkan dengan dasar hukum yang kuat. Nah, itu. Mungkin ada yang menerima kaji ini, mungkin ada yang menolak, mungkin ada pula yang pusing kepalanya memikirkan. Sakit kepalanya memikirkan, pecah kepala itu rasanya. Seperti orang mabuk, gila. Nah, itu ujian bagi manusia. Saya akan menjelaskan ilmunya, saya menjelaskan hukum-hukumnya, menjelaskan perhitungannya. Tugas saya kan itu. Yang merubah syariat itu kan ilmu itu yang merubah. Tuntutan ilmu, tuntutan hukum. Itu yang menuntut supaya syariat itu diperbaiki. Ajaran Islam diperbaiki. Itu yang menuntut, bukan saya yang menuntut. Tuh. Ya, saya bisa saja ini tidak turun ini. Diam saja saya tidak turun, itu kan bisa saja itu. Ya, tidak dipaksakan. Ya, kalau saya turun, ajaran ini yang saya sampaikan. Kalau orang menolak, tentu tidak turun, saya diam saja. Kan bisa saja itu. Ya, tidak perlu memaksakan diri. Ya, itu. Ya. Tetapi apakah manusia tidak rugi? Nah, itu. Karena kaji ini dikeluarkan dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan dasar hukum yang kuat, bukan main-main. Nah, itu deh. Akan nampak. Jadi inilah yang dikatakan kebenaran. Nah, apabila sudah ditemukan kebenaran, ya, maka tidak akan ditemukan lagi sesudah itu kecuali kesesatan. Nah, itu deh. Kemudian dikatakan apabila kebenaran sudah turun, ya, itu diperintahkan kepada orang beriman untuk menjauh, memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir. Artinya, apabila kebenaran sudah turun, sudah waktunya kita memperbaiki diri. Karena hari keputusan itu sudah dekat. Tidak berapa lama lagi hari keputusan sudah dekat. Sementara ya, kita menyelesaikan urusan dengan mempergunakan hukum alam. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Berubahnya jiwa raga kita, terbentuknya diri kita menjadi manusia sempurna, itu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau kita bermain, bergaul dengan orang-orang kafir, tentu jadi lama jadinya. Nah, kita terima juga orang kafir sebagai teman kita. Tentu kita diajaknya bermain-main, tentu berlarut-larut urusan jadinya. Nah, jadi itulah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Apabila kebenaran sudah turun, maka putuskanlah hubunganmu dengan orang-orang kafir. Nah, itu. Karena itu bisa melalaikan kita dalam menyelesaikan urusan. Nah, itu dia. Sementara hari keputusan sudah dekat. Nah, kenapa? Ya, hari keputusan sudah dekat. Berdasarkan hukum, hari keputusan
ditetapkannya manusia masuk surga masuk neraka itu diperkirakan 500 tahun lagi. Itu diperkirakan ukuran kasarnya 500 tahun lagi. Ya. Manusia menyelesaikan urusan selama 1000 tahun. Urusan diselesaikan selama 1000 tahun. Nah, tahun yang ke-500 itu ditetapkan surga nerakanya. Itu. Ya. Orang-orang kafir ditetapkan masuk neraka, orang-orang beriman ditetapkan masuk surga. Tetapi orang beriman perjalanannya itu berlanjut ke surga. Nah, itu berlanjut ya 500 tahun sesudah itu. Jadi itu prosesnya. Tentu kalau dikaji panjang juga ini kajinya. Ada ya, proses masuk surga. Keempat, ya, manusia dimasukkan ke surga itu melalui proses alam. Karena yang akan menjadi surga itu alam nyata ini. Alam nyata ini, langit dan bumi diciptakan untuk diwariskan, dihuni oleh orang-orang beriman. Bukan untuk dihancurkan. Tidak ada itu. Ya. Itu. Ya, pembangunan yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang, ya, pembangunan itu makin lama makin maju. Sekian ratus tahun kemudian, pembangunan di atas permukaan bumi itu sudah tinggi, ya, sudah mewah itu. Itu sekian ratus tahun kemudian lagi, bumi ini, ya, rumah yang ada di atas permukaan bumi itu bentuknya sudah seperti istana semua itu. Ya, puncak dari pembangunan manusia di atas permukaan bumi itu merubah bumi menjadi surga. Itu pada akhirnya. Itu dia. Kenapa? Ya. Itu hukum-hukum alamnya seperti itu. Jadi. Ya. Nah, jadi manusia mengalami siklus. Ya, perputaran. Ya, manusia hidup di atas permukaan bumi, alam nyata. Kemudian dia mati, masuk alam roh. Itu. Ya, sampai di alam roh, dia mati pula itu, hancur, lenyap. Ya, kemudian tercipta tubuh baru. Tubuh baru, dengan tubuh baru itu dia dikembalikan ke bumi, alam nyata. Itu hari kebangkitan itu. Dibangkitkan kembali sebagai manusia. Hidup kembali sebagai manusia di atas permukaan bumi. Itu proses alam itu. Proses yang terjadi. Sudah. Ya. Kita hidup di bumi. Kemudian mati. Ya. Masuk alam roh. Atau sampai dalam roh mati, kembali ke bumi. Itu dia siklus perputaran itu. Kalau orang kafir dia mati, masuk alam roh, sampai di alam roh dia terbelenggu di situ. Tidak jatuh, tidak kembali ke bumi. Terbelenggu dia di situ, terkurung, berkekalan itu. Nerakanya ada di situ. Kenapa? Ya. Jadi itu perhitungan. Hitung-hitungannya seperti itu. Dan ya. Tidak. Jadi kaji ini, pelajaran ini tidak ada di tempat lain. Adanya di sini.
Belum pernah orang mempelajarinya, memikirkannya. Nah, itu. Ya. Tidak pernah terbetik di hati kaji ini. Jangankan orang biasa, Rasulullah saja tidak pernah memikirkan kaji ini, tidak pernah terpikirkan oleh dia tentang persoalan ini. Walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, tidak sampai pemikirannya di sini. Dan, ya, nah, jadi saya satu-satunya yang berpikir seperti ini, yang memikirkan ini. Dari. Akan nampak. Nah, jadi inilah perjalanan manusia, proses perjalanan manusia, ya, sampai ke surga. Nah, ini. Nah, tubuh manusia berlapis 3. Nah, tubuh lapisan ketiga yang terakhir, itu yang masuk surga. Nah, usaha kita sekarang bagaimana supaya kita sampai ke tubuh yang ketiga itu. Itu usaha kita. Bagaimana caranya? Tentu kita memelihara tubuh, ya, jasad ini. Ya, dengan jasad ini kita mendapatkan roh yang baik, ya, tubuh lapisan kedua yang bagus. Kalau bagus tubuh lapisan kedua, ya, itu mendorong kita sampai kepada tubuh lapisan ketiga. Ah, baru kita masuk surga. Jadi itu prosesnya. Benar. Nah, akan nampak. Itu deh. Ya. Nah, jadi kalau manusia mengikuti jalan saya, umat Islam mengikuti jalan saya, ya, tentu mau tidak mau, tentu dia harus melepaskan Rasulullah. Nah, itu deh. Hitung-hitungnya seperti itu. Kalau manusia mengikuti jalan saya, berarti dia beriman kepada saya. Percaya kepada saya. Dan tentu saja, keimanannya kepada Rasul sudah berakhir, sudah selesai. Nah, berpindah kepada saya. Itu yang terjadi. Nah, jadi itu yang dipertanyakan. Apakah umat Islam sudah siap? Nah, ya, itu yang dipertanyakan itu. Ya. Apakah umat Islam sudah siap menerima perubahan ini? Karena ini berita besar ini menggemparkan. Benar. Ya. Bukan di Indonesia saja, mungkin seluruh dunia. Ini menggemparkan ini. Tentu semua orang ingin menemui saya. Ya, berhadapan dengan saya mungkin. Ya, siapa saya? Kan seperti itu. Ya. Ya, saya orang biasa, tidak ada kelebihan, tidak pandai apa-apa. Ya, hadis tidak tahu, kitab-kitab tidak tahu, Al-Quran tidak hafal itu, ayat pendeknya saja hanya beberapa buah yang hafal. Ya, guru tidak punya. Dari bahasa Arab tidak tahu. Ya. Nah, jadi tidak ada kelebihan itu. Tetapi saya mendapatkan pelajaran ini, kaji ini. Nah, itu kan aneh itu. Dari.
Ya. Nah, jadi saya berguru kepada alam, mempelajari langit dan bumi, segala sesuatu. Ya, dari sana saya mendapatkan pelajaran petunjuk hidayah ini. Nah, itu. Ya, kan nampak. Ya, apa saja bisa keluar dari mulut saya ini. Benar. Nah, tetapi kadang-kadang apakah manusia percaya atau tidak, itu saja. Ya. Ya. Nah, itu deh. Ya. Kalau saya mengatakan saya pemilik langit dan bumi, apakah manusia percaya atau tidak ada? Ya, saya bisa saja mengatakan itu. Nah, itu bisa saja itu. Ya. Ya. Saya keluarkan dasar hukumnya. Nah, itu contohnya saja ilmu. Orang-orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Nah, pengetahuan saya tidak dimiliki oleh Muhammad Rasulullah. Apa yang saya ketahui dia tidak mengetahui itu. Nah, perjalanan manusia ke surga seperti ini jalannya, prosesnya. Muhammad tidak tahu itu. Nah, itu. Ya. Nah, orang berilmu lebih tinggi derajatnya. Bagaimana dengan Muhammad Rasulullah? Dibandingkan dengan saya, seperti itu aku kira. Kan nampak. Saya pun bisa mengatakan saya adalah Al-Quran yang berjalan. Bisa saja. Cuman kadang-kadang orang tidak percaya. Nah, itu. Ya. Untuk menjelaskannya kadang-kadang tidak termakan. Kaji ini. Tidak termakan. Ya. Benar. Tidak terpikirkan oleh manusia. Susah memikirkan. Ya, orang yang berilmu tinggi saja susah memikirkan, apalagi orang biasa. Benar. Ya. Nah, kan nampak. Ya. Jadi apa saja bisa keluar dari mulut saya, bisa. Ya. Nah, itu. Nah, cuman manusia tidak memahami. Nah, tentu menjadi persoalan jadinya. Jadi masalah jadinya. Ya. Kalau manusia tidak bisa memahami, tentu tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa disampaikan. Tentu yang mudah-mudah saja disampaikan. Nah, itu. Ya. Kalau yang berhubungan dengan diri saya itu manusia susah itu melihat, memikirkannya. Nah, itu deh. Apakah saya ada hubungannya? Ya, hubungannya dengan yang berkuasa. Nah, itu. Ya. Apakah saya ada hubungannya dengan zat tunggal? Apa hubungannya? Nah, itu. Apakah saya berhubungan dengan yang awal, dengan yang akhir? Macam-macam. Cuman manusia tidak memahami, kalau dijelaskan itu susah ya.
Tidak termakan kaji ini. Ya. Kecuali diulang-ulang beransur-ansur. Nah, itu baru. Ini. Ya. Saya bisa saja mengatakan pintu surga itu ada di tangan saya. Bukan di tangan Rasul. Benar. Ya. Bagi orang yang mendengar itu susah itu mempercayainya. Ya. Entah bagaimana pemikirannya kalau mendengar ini. Ya. Kalau saya mengatakan pintu surga ada di tangan saya, ya bukan di tangan Rasul. Kira-kira apa pendapatnya, apa pemikirannya? Ya. Tuh. Nah, tentu kaji ini beransur-ansur, lama. Ya. Untuk sampai kepada pemahaman yang sebenar-benarnya. Ya. Ya. Jadi kalau saya turun tentu yang saya sampaikan itu tidak sama. Kalau saya turun, ajaran Islam berubah. Nah itu. Ukuran-ukuran dalam beribadah itu berubah di tangan saya kalau saya turun. Ini saya kan belum turun ini. Masih diam ini. Tidak memaksakan diri untuk turun. Nah, masih diam. Ya, kalau dipaksakan lain jadinya. Itu bersifat diam menunggu. Kalau saya turun, ajaran Islam berubah sudah pasti. Nah, manusia harus memilih antara saya dan Rasul. Kalau memilih saya, nah, ya, itu ya tentu terpaksa meninggalkan Rasul, melepaskan Rasulullah. Hitung-hitungnya seperti itu. Ya, kalau tidak mengikuti saya, tentu tetap mengikuti Rasul, memegang Rasul. Jadi ada akibat-akibat itu. Itu sebabnya kita bersifat menunggu diam, karena berisiko. Ya. Kaji ini berisiko, berakibat. Nah, itu. Ya, pelajaran ini, ya, kaji ini menggemparkan. Ya, kan empat. Nah, itu dia. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan untuk pada malam hari ini. Supaya kita pikirkan, kita pelajari, kita pahami. Nah, itu. Jadi demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.